وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Sampai hari ini kita masih bisa hadir di majelis ilmu. Kita sama-sama berdoa dan berharap semoga Allah menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, seluruh para pengikutnya ila qiyamis saah. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita membahas satu pembahasan tematik ya, terkait bulan Muharram. Hubung kita sekarang berada di bulan Al-Muharram, bulan yang mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Sungguhnya Tuhanmu menciptakan apa saja yang Dia inginkan. Wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan, memilih di antara ciptaannya apa saja yang Dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya di antara banyaknya ciptaan yang Allah ciptakan, Allah mengistimewakan sebagian apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Di antara contoh dengan hikmah Allah, Allah menciptakan sebagian tempat, Allah memilih sebagian tempat-tempat di antara sekian banyak tempat yang ada di muka bumi. Misalkan Allah memilih Masjidil Haram. Allah juga mengistimewakan Masjidil Aqsa, Al-Haramain dan Masjidil Aqsa. Kemudian contoh lainnya, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memilih di antara manusia yang banyak jumlahnya, Allah mengistimewakan para nabi dan para rasul. Kemudian contoh lainnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah, yaitu seperti bulan Ramadan, 10 terakhir di malam-malam bulan Ramadan. Kemudian Allah juga mengistimewakan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, termasuk salah satu di antaranya Allah mengistimewakan bulan Al-Muharram. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sungguhnya jumlah bilangan bulan di dalam setahun itu, kata Allah, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dan itu adalah ketetapan Allah. Jumlah bulan itu dalam setahun, kata Allah, ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketetapan dari Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi,
Dan di antara 12 bulan itu kata Allah ada arba'atun hurum, 4 bulan suci, 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka Allah mengingatkan khusus di 4 bulan yang Allah pilih dari 12 bulan di dalam setahun, Allah memilih 4 bulan. Artinya Allah memilih memuliakan 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Maka kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. 4 bulan yang Allah sebutkan di dalam surat ini yang Allah maksudkan. Allah di dalam Al-Quran tidak disebutkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ya, kita bisa dapatkan 4 bulan yang Allah sebutkan tadi dalam ayat ini, yaitu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sanatu 12 syahram minha arba'atun hurum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan. Thalathatun mutawaliyat, Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya. Di antara 4 bulan ini kata Nabi, 3 bulannya itu berturut-turut, 1 bulannya terpisah. Ya. 3 bulan yang berturut-turut yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah wal Muharram, yang ketiga Muharram. Kemudian yang keempat, bulan tersebut adalah bulan yang terpisah, war Rajab, yaitu bulan Rajab baina Jumada wa Sya'ban, yang mana bulan Rajab ini kata Nabi SAW itu terletak di antara Jumada al-Akhir wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Maka kata para ulama, 4 bulan-bulan ini, keempat bulan-bulan haram ini ternyata sudah diagungkan oleh orang-orang sejak zaman dahulu. Sejak zaman orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, mereka sudah mengagungkan 4 bulan tersebut. Nah, bahkan orang-orang musyrikin Arab itu mereka menghindar, berusaha untuk menghindar dari peperangan. Orang-orang musyrikin Arab, kebiasaan mereka di 4 bulan ini mereka tidak mau berperang. Kalaupun terpaksa berperang, mereka harus memilih waktu di luar 4 bulan tersebut. Jadi ini kebiasaan orang-orang Arab musyrikin sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Sehingga disebutkan di dalam sebagian riwayat, sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika mereka tidak bisa berhijrah ke Madinah, sebagian para sahabat mereka memanfaatkan waktu di bulan haram. Karena kalau mereka berhijrah di luar 4 bulan ini, maka mereka mudah untuk dibunuh oleh orang-orang musyrikin Arab. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian keyakinan orang-orang Arab musyrikin dahulu, yang sebenarnya sudah lama ada sejak zaman dahulu, yang mereka mengagungkan 4 bulan ini, ketika Islam datang, Islam melanjutkan keyakinan tersebut. Islam melanjutkan keyakinan tersebut. Jadi itu sekilas tentang 4 bulan haram. Jadi ini sebenarnya memang sudah kebiasaan orang-orang musyrikin sejak dahulu. Hanya saja kebiasaan ini, keyakinan ini memang di dalamnya terkandung banyak kebaikan, sehingga Allah menjadikan syariatnya untuk kita semuanya melanjutkan apa yang ada, apa yang sudah ada sejak zaman dahulu.
Di antara keistimewaan yang Allah istimewakan di dalam 4 bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala membuat suatu aturan khusus, membuat suatu larangan khusus. Kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Wahai hamba-hambaku, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Haram hukumnya berbuat zalim di 4 bulan haram tersebut. Ya, secara umum kita tahu bahwa menzalimi diri atau berbuat dosa dan maksiat itu dilarang, ya. Dilarang kapanpun dan dimanapun. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat larangan khusus. Artinya kata para ulama, ketika Allah membuat larangan khusus di 4 bulan haram ini, maknanya seorang hamba kalau dia berbuat dosa di 4 bulan haram ini, maka dosanya tidak sama seperti dia berbuat dosa di luar 4 bulan haram. Dosanya lebih besar. Mafhum mukhalafahnya, ada sebuah istilah dalam usul fikih itu namanya kaidahnya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu artinya apa? Pemahaman sebaliknya, ketika Allah melarang untuk berbuat dosa di bulan haram, artinya dosanya lebih besar, berlipat ganda dosanya. Makna sebaliknya, kalau seorang hamba itu beribadah di bulan haram, maknanya pahalanya berlipat ganda. Jadi salah satu di antara 4 bulan haram ini ada salah satu bulan yang suci tersebut, yaitu bulan Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya. Sekarang tanggal berapa, Pak? Berapa Muharram? Hah? Tanggal 1 Muharram hari apa? Hari Ahad. Berarti kalau hari Ahad sekarang hari Ahad yang lalu. Berarti sekarang Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 ya. Tanggal 7 Muharram. Baik. Bulan Muharram itu diagungkan oleh banyak manusia, banyak kelompok. Diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka mengagungkan bulan Muharram ini yaitu dengan cara berpuasa. Orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka juga mengagungkan bulan Muharram dengan cara berpuasa. Kemudian ada juga namanya kelompok yang mereka ini penampilan zahirnya seperti orang Islam. Tapi kata para ulama hakikatnya mereka bukan orang Islam. Kelompok yang penampilan zahirnya itu terlihat seperti orang Islam tapi bukan Islam. Dan wanita-wanitanya itu berhijab bahkan pakai cadar. Kira-kira kelompok apa, Pak? Syiah. Lebih tepatnya Syiah Rafidhah. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah, cara mereka mengagungkan bulan Muharram yaitu mereka memperingati kematian cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Husain radhiyallahu taala anhu. Cara orang Syiah memperingati bulan Muharram ini dengan cara memukul-mukul badan-badan mereka dengan pedang atau dengan rantai sampai badan mereka itu berdarah, melukai tubuh mereka sendiri. Ini cara orang Syiah. Kemudian kelompok lain, dan ini kelompoknya adanya di Indonesia. Kelompok yang masyhur yang disebut dengan kelompok kejawen. Kelompok kejawen ini mereka juga punya cara-cara khusus. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu ya, orang-orang kejawen kalau mengagungkan Muharram itu gimana? Istilahnya mereka menamakan bulan Muharram itu dengan bulan
Suro, bulan Suro. Nah, jadi orang kejawen ini mereka cara mereka itu apa? Mereka keluarkan kerbau-kerbau. Ya, kata orang kebo, kerbau-kerbau putih yang mereka punya keyakinan dari kerbau putih itu mereka berkumpul bahkan berebutan dalam rangka untuk mendapatkan berkah, ya, yang disebut dengan Kiai Slamet, Maka ini adalah ritual-ritual, cara-cara yang bertentangan dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi semua banyak kelompok, banyak sekte yang mereka itu mengagungkan bulan Muharram, termasuk agama kita yang mulia yaitu agama Islam mengagungkan bulan Muharram. Ya, hanya saja cara Islam mengagungkan bulan Muharram, ya, memang walaupun ada kemiripan, walaupun ada kesamaan dengan caranya orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin dahulu, yang paling membedakan itu apa? Yaitu keyakinan. Caranya orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu mereka mentauhidkan Allah. Baik. Kemudian salah satu syariat yang paling ditekankan di dalam Islam di bulan Muharram yaitu berpuasa. Di bulan Muharram itu dianjurkan untuk berpuasa. Secara umum puasa itu dianjurkan di sepanjang bulan Muharram, dari awal bulan sampai akhir bulan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhani syahrullahi al-Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu berpuasa di bulan Al-Muharram. Nabi menyebutkan syahrullah al-Muharram. Muharram ini adalah bulan Allah, namanya bulan Al-Muharram. Artinya ketika Nabi menisbatkan bulan tersebut dengan bulan Allah, maknanya bulan itu adalah bulan yang agung. Sebagaimana Baitullah atau Rasulullah, semua yang disebutkan kepada Allah itu maknanya sesuatu itu adalah sesuatu yang agung. Nah, jadi para ulama rahimahumullah taala menyebutkan bahwasannya tentang tata cara berpuasa di bulan Muharram ada dua pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat tentang cara berpuasa di bulan Muharram. Sebagian ulama berpendapat bahwa seseorang itu boleh berpuasa di bulan Muharram sebanyak-banyaknya. Artinya boleh berpuasa sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh berpuasa penuh satu bulan. Di bulan Muharram dianjurkan berpuasa sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh full selama satu bulan. Harus ada yang dibolongkan. Di awal bulan atau di pertengahan atau di akhir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini mereka dalilnya adalah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berpuasa satu bulan penuh selain bulan Ramadan. Itu dalilnya. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa boleh seseorang itu berpuasa satu bulan penuh selama bulan Muharram. Ini pendapat yang kedua. Boleh dari awal sampai akhir penuh, full satu bulan Muharram berpuasa. Namanya puasa apa, Pak? Puasa sunnah mutlak. Pahalanya itu lebih besar dibanding puasa-puasa sunnah yang lainnya. Baik.
Nah, apa dalilnya? Dalil kelompok yang kedua, dalil pendapat yang kedua ini yaitu hadis tadi yang kita sebutkan. Kata Nabi SAW, as-siyam afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi zahir hadis ini menurut pendapat yang kedua, zahir hadisnya jelas bahwa sebaik-baik puasa itu adalah berpuasa di bulan Muharram. Artinya 1 bulan penuh boleh, 1 bulan penuh boleh. Dan inilah pendapat yang kebanyakan ulama menguatkan, ini pendapat yang lebih kuat. Coba ya. Jadi kesimpulannya boleh berpuasa 1 bulan penuh. Baik. Jadi apa namanya? Yang dilarang itu ada juga istilahnya di dalam hadis itu, namanya apa? Puasa dahar. Puasa dahar itu apa? Puasa dahar itu apa? Hah? Kalau bahasa Sunda dahar apa? Bukan bahasa Sunda ya. Dahar artinya apa dahar? Dahar kalau bahasa Sundanya makan ya. Nah, tapi kalau dahar ada istilahnya siyamud dahri yang disebutkan di dalam hadis, yaitu berpuasa setiap hari berturut-turut berkelanjutan, itu namanya puasa dahar, dan ini dilarang. Nah, jadi puasa yang terbaik di antara puasa sunnah itu, kata Nabi SAW, wa habbus siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang terbaik, ya, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Nah, jadi disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Suatu ketika seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Amr datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku sanggup, semangat dan sanggup mampu berpuasa setiap hari ya Rasulullah. Aku ingin berpuasa setiap hari, kata Abdullah bin Amr. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sum fi kulli syahrin thalatha. Cukup kamu itu kalau semangat berpuasa, cukup 3 hari dalam sebulan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Amr, utiku aktsaru min dzalik. Aku masih mampu kalau lebih dari itu ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, sum thalatha fil jum'ah. Cukup kamu berpuasa 3 kali dalam sepekan kalau kamu masih mampu. Kemudian kata Abdullah bin Amr, utiqu akthar min dzalik. Ya Rasulullah, aku masih sanggup lebih dari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftir yaumain wasum aftir yauman wasum yauman. Berpuasalah kamu sehari, kemudian berbukalah sehari. Kata Nabi, sum afdalus shaum, berpuasalah kamu dengan sebaik-baiknya berpuasa, yaitu as-shaumu Daud, siyamu yaumin wa iftaru yaumin, yaitu berpuasa sehari, berbuka sehari. Jadi ini hadis ini menunjukkan puasa yang terbaik itu adalah puasa Daud. Puasa Daud. Nah, jadi bagaimana memahami riwayat-riwayat yang agak membingungkan ini? Bagaimana memahaminya? Nah, jadi pendapat yang kuat tadi disebutkan bahwa yang rajih, yang pendapat yang kuat itu boleh berpuasa di bulan Muharram 1 bulan penuh. Nah, puasa dahar yang disebutkan oleh Nabi SAW, para ulama menjelaskan, yaitu berpuasa setiap hari berkelanjutan. Yang dilarang itu kalau seorang hamba itu berpuasa setiap hari selama setahun penuh. Nah, jadi kata ulama, puasa dahar yang dilarang itu artinya puasa setiap hari yang dilarang itu kalau seseorang itu berpuasa sepanjang tahun, setahun penuh. Ini penjelasannya. Jadi puasa dahar yang dilarang itu
kalau seseorang itu berpuasa sepanjang tahun. Tapi kalau puasanya tidak sepanjang tahun, tidak setahun penuh, boleh berpuasa setiap hari. Boleh berpuasa setiap hari. Contoh misalkan apa? Puasa Ayyamul Bait. Puasa setiap bulan di tanggal 13, 14, 15. Ya, mungkin sebagian bapak-bapak mungkin ada yang mengamalkan ya Pak ya. Atau contoh lain, puasa kafarah 2 bulan berturut-turut, puasa setiap hari boleh, karena tidak sampai sepanjang tahun. Ya, sebagaimana juga di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa setiap hari 1 bulan penuh, boleh. Apa namanya? Ini menunjukkan puasa dahar yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Yang dilarang itu adalah puasa setiap hari berkelanjutan sepanjang tahun. Maka di bulan Muharram boleh berpuasa 1 bulan penuh. Boleh berpuasa 1 bulan penuh. Kenapa? Karena Nabi mengabarkan afdhal siyam ba'da Ramadan asy-syahrullahil muharram. Ya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu di bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mereka itu terbiasa puasa Daud? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa untuk orang-orang yang mereka terbiasa puasa Daud sepanjang tahun, kalau dia bertemu dengan bulan Muharram, maka yang terbaik untuknya dia tetap berpuasa Daud ketika bertemu dengan bulan Muharram. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan untuk orang-orang yang tidak terbiasa berpuasa Daud sepanjang tahun, untuk orang-orang seperti ini, dia boleh berpuasa setiap hari ketika dia bertemu dengan bulan Muharram. Jelas Pak ya? Ya. Jadi untuk orang-orang yang kebiasaannya berpuasa Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari berbuka, sepanjang tahun terbiasa ketika ketemu bulan Muharram, bulan yang mulia, yang pahalanya dilipat gandakan, yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dianjurkan tetap berpuasa Daud. Tapi bagi orang-orang yang tidak terbiasa berpuasa Daud, ya, ketika bertemu bulan Muharram boleh, afdol, lebih utama baginya untuk berpuasa setiap hari kalau dia mampu. Kalau dia mampu dan dia mau. Kalau mampu dan kalau mau. Baik. Nah, namun yang paling ditekankan, ada satu sunnah puasa yang paling ditekankan, dan ini sifatnya khusus, sunnah khusus. Ya. Kalau puasa di bulan Muharram kapan saja dianjurkan, lebih besar dilipat gandakan pahalanya. Tapi ada satu puasa di bulan Muharram yaitu khusus ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa apa Pak? Puasa Asyura. Ya, puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa siyamu yaum Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira as-sanata allati qablah." Puasa Asyura, aku berharap puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi puasa yang paling ditekankan, artinya puasa di tanggal 10 Muharram itu pahalanya melebihi pahala orang-orang yang berpuasa di selain tanggal 10 Muharram. Ini puasa. Jadi kalaupun ternyata tidak mampu atau tidak, kurang semangat berpuasa di hari-hari yang lain, paling tidak usahakan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi puasa Asyura atau berpuasa di tanggal 10 ini, di 10 Muharram, kata para ulama, itu ada 4 tahap disyariatkannya puasa Muharram. 10 Muharram itu ada 4 tahap. Tahap pertama, Nabi SAW berpuasa Asyura ketika Nabi SAW berada di Mekah, sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ini tahap yang pertama. Artinya Nabi berpuasa Asyura dan orang-orang musyrikin Arab mereka juga berpuasa.
Asyura. Sama-sama berpuasa para sahabat, para nabi dan para sahabat bersama orang-orang musyrikin Arab. Kemudian tahap yang kedua, Nabi SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah, berhijrah ke kota Madinah, dan Nabi juga menemukan orang-orang Yahudi di Madinah, ternyata mereka juga berpuasa. Ternyata mereka juga berpuasa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wajada al-yahud yasumun Asyura." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Fasu'ilu an dzalik. Kemudian orang-orang Yahudi itu ditanya, "Kenapa mereka berpuasa?" Faqalu, orang-orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun salih." Kata orang-orang Yahudi, hari ini adalah hari yang sangat baik. Al-yaumul ladzi najjallahu Musa wa qaumahu. Hari Asyura ini adalah hari di mana, kata orang Yahudi, di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Wa nahnu nasumuhu ta'liman lahu. Kemudian kata mereka, kami berpuasa di tanggal 10 Asyura itu dalam rangka mengagungkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa nahnu aula bi Musa minkum. Kata Nabi SAW, kami lebih layak, kami lebih berhak dan lebih layak daripada kalian untuk mengagungkan Nabi Musa alaihissalam. Ini tahapan puasa Asyura yang kedua. Tahap yang pertama, Nabi berpuasa Asyura di Mekah bersama orang-orang musyrik. Tahap yang kedua, ketika Nabi ke Madinah, ternyata orang-orang Yahudi pun berpuasa Asyura. Alasannya sama. Kata Nabi, kami aula, kami lebih berhak. Karena kami orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang paling bertauhid. Jadi puasa Asyura ketika itu wajib, hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, yaitu di masa ketika Allah mewajibkan berpuasa Ramadan. Itu ketika ayat Allah turun, surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, tahap ketiga, ketika puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah, puasa Asyura yang tadinya wajib, hukumnya berubah menjadi sunnah. Ini tahap yang ketiga. Artinya puasa Asyura tidak wajib lagi karena diganti dengan puasa Ramadan. Yang keempat, tahap yang keempat yaitu di penghujung kehidupan Nabi SAW, di penghujung usia. Ya. Nabi SAW di penghujung usianya berangan-angan, punya cita-cita. Dia berharap di tahun berikutnya, kata Nabi, kalau kita bertemu dengan bulan Muharram tahun depan, kita berpuasa insya Allah di tanggal 9 Muharram. Ini tahap yang keempat. Ya, jadi ceritanya, ada seorang sahabat bilang ke Nabi. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, fa innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, hari Asyura itu, 10 Muharram itu kan diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, artinya ya mirip gitu. Kita kok bisa mirip? Kemudian kata Nabi, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumut tasi. Iya. Setelah mendengar itu kata Nabi, ya udah kalau gitu nanti di tahun berikutnya kita insyaallah berpuasa di tanggal 9. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, maka ini tahap yang keempat. Maka disyariatkanlah di tanggal 9 dan tanggal 10 untuk berpuasa. Jadi ini 4 tahapan disyariatkannya puasa Asyura. Ada sebagian riwayat, ada beberapa riwayat yang menganjurkan untuk berpuasa di tanggal 11. Namun kata para ulama hadis, riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang lemah. Riwayat yang kuat, yang sahih dari Nabi SAW yang ditekankan di bulan Muharram itu yang paling ditekankan yaitu tanggal 10 dan tanggal 9.
Jadi tanggal 10 dulu atau 9 dulu, Pak? 9 dulu atau 10 dulu? Baru 9. 9 atau 10 dulu, Pak? 9 ya. Kalau urutannya tanggal 9 dulu baru 10. Tapi tahap pensyariatannya itu 10 dulu baru kemudian tanggal 9. Nah, jadi ini namanya, kata para ulama, ini namanya sunnah cita-cita Nabi. Karena Nabi sudah bercita-cita yang qadarullah. Nabi SAW ketika dia berangan-angan, bercita-cita, berencana nanti di tahun depan berpuasa di tanggal 9, qadarullah Nabi wafat sebelum bertemu tanggal 9 di bulan Muharram berikutnya. Nah, jadi karena ini adalah cita-citanya Nabi SAW, jadilah ini menjadi syariat sunnah yang ditekankan, yaitu berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Coba ya. Jadi tanggal 9 dulu baru tanggal 10. Tapi tahap pensyariatannya tanggal 10 dulu baru kemudian tanggal 9. Jangan karena 10 Muharram dulu yang awal disyariatkan berarti nanti puasanya tanggal 10, nggak bisa kan? Mau tidak mau harus tanggal 9 dulu baru tanggal 10. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi apa namanya? Di tanggal 10 Muharram, kata para ulama, di tanggal 10 Muharram itu ada dua peristiwa besar, ada dua kejadian besar. Dengan takdir Allah ada dua peristiwa besar. Nah, sehingga muncullah puasa Muharram. Jadi ada dua peristiwa besar. Yang pertama tadi seperti yang kita sebutkan, bahwa di tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa bersama pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya dalam jumlah besar. Nah, yang kemudian Nabi Musa diselamatkan. Nabi Musa diselamatkan. Dan ini Allah kisahkan dalam Al-Quran. Iya. Di dalam hadis tadi sudah kita sebutkan dari Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi SAW ketika datang kota Madinah, kemudian mendapatkan orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram, dan kata orang Yahudi, nahnu nasumuhu ta'diman lahu, yaitu dalam rangka mengagungkan Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa, ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa fasamahu Musa syukran lillah. Nabi Musa berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Kenapa? Karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Artinya Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur. Sebagai bentuk rasa syukur. Maka kata para ulama dari hadis ini, sebagaimana disebutkan, Nabi Musa itu bersyukur dengan cara berpuasa. Nah, yang kemudian ini dilanjutkan oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad pun juga ikut berpuasa. Jadi cara bersyukur itu, yaitu bisa dengan melakukan ibadah-ibadah. Salah satunya puasa. Dan banyak, ada dalil-dalil yang lain. Contoh misalkan, selain puasa itu Nabi SAW juga berpuasa di hari Senin. Kenapa Nabi SAW, maksudnya Nabi Muhammad ya, berpuasa di hari Senin? Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa dia berpuasa di hari Senin? Kata Nabi, dzakal yaumu wulidtu. Aku berpuasa di hari Senin karena aku lahir di hari Senin, dalam rangka bersyukur. Ya. Ini syariat puasa sunnah Senin. Alasannya, sebabnya karena Nabi lahir di hari Senin. Tapi ini khusus untuk Nabi yang kemudian menjadi sunnah untuk kita. Ya. Jangan pula bukan berarti kita boleh berpuasa di hari kita lahir, bukan. Tapi ini syariat yang memang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, memperbanyak sholat malam sampai hatta tatawara qadamah,
Nabi sholat malam, memperbanyak sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Ketika Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, padahal engkau dosamu ini sudah diampuni. Ya, dosamu yang telah lalu dan yang akan datang diampuni. Kenapa engkau masih sholat sepanjang itu? Kata Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Nabi SAW menjelaskan, beliau memperbanyak sholat malamnya dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi setiap kita mendapatkan nikmat, kata para ulama dari hadis ini, boleh menunjukkan rasa syukur itu dengan berpuasa, dengan cara memperbanyak sholat atau memperpanjang sholat, atau dengan cara bersedekah, ya, bagi-bagi makanan. Baik. Ini dalil dari hadis. Ya, jadi puasa Asyura, ya, Nabi Musa alaihissalam itu berpuasa dalam rangka bersyukur di tanggal 10 Muharram di bulan Muharram. Baik. Jadi kisah ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan genting, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk segera keluar dari kota Mesir. Kata Allah, "Fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un." Wahai Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku, maksudnya dengan para pengikutmu, bersama kaummu, pergilah kamu keluar dari Mesir. Iya. Fa innakum muttaba'un, karena kalian akan dikejar oleh Firaun. Singkat cerita, Nabi Musa pun keluar dari Mesir, yang kemudian dikejar oleh Firaun bersama bala tentaranya, sampai akhirnya Nabi Musa bersama kaumnya mendapatkan jalan buntu. Sampailah Nabi Musa bersama kaumnya di pinggir laut. Ya. Sampai Nabi Musa di pinggir laut, yang kemudian Firaun pun hampir menyusul, hampir bertemu dengan Nabi Musa bersama para pengikutnya. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, Allah ceritakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61-62. Falamma taral jam'an, kata Allah, ketika dua golongan itu saling mendekat, ya, Firaun bersama bala tentaranya sudah hampir mendekati Musa bersama para pengikutnya. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Iya, para pengikut Musa sebagian ada yang mengatakan inna lamudrakun, kita sudah tersusul. Disebutkan di dalam riwayat juga bahwa ada beberapa orang bersama pengikut Musa itu kecewa, dongkol dengan Nabi Musa. Kita sudah tersusul, gak ada jalan lagi. Kecewa dengan Nabi Musa. Qala kalla, kemudian kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya tidak akan tersusul. Nabi Musa dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya, Nabi Musa yakin bahwa Allah pasti akan berikan jalan keluar. Tapi ada sebagian orang-orang yang mereka itu kecewa, tidak yakin, imannya sudah lemah. Tapi sebagian, ya, pengikut Musa itu imannya justru semakin kuat dalam keadaan genting, sebagaimana Nabi Musa menunjukkan dan menampakkan dan meneladani bagaimana kuatnya keyakinan Nabi Musa alaihis salam. Nah, kemudian ketika Firaun dan bala tentaranya hampir menyusul Nabi Musa bersama pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan. Kemudian Allah berfirman, mewahyukan kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darukan wala takhsha. Kata Allah kepada Nabi Musa, fadrib lahum tariqan, wahai Musa, pukullah tongkatmu, ya, fil bahri yabasan la takhafu, pukullah tongkatmu agar jalan pintu itu terbuka, ya, la takhaf, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, kata Allah. Kemudian Nabi Musa pun mulai memukulkan tongkatnya. Setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian laut itu pun terbuka. Ya. Laut itu terbuka, terbentuklah jalan dari seberang ke seberang.
dari posisi Nabi Musa sampai ke seberang. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pintu jalan ya, yang Allah buka di lautan yang luas itu, di lautan yang dalam itu, pintu yang dibuka oleh Allah untuk Nabi Musa bersama pengikutnya itu ternyata tidak hanya satu pintu. Tidak hanya satu pintu, tapi ada berapa? Ada 12 pintu. Kenapa? Karena Allah tahu pengikut Nabi Musa itu terdiri dari 12 suku. Sengaja Allah buka 12 pintu agar mereka, Nabi Musa dan para pengikutnya, itu bisa berlari dengan rapi, dengan tertib, tenang, tidak berdesak-desakan. Lari dengan tenang. Tenang maksudnya lari dengan semangat. Tidak kalang kabut, terbuka. Allahu Akbar. Larilah Musa bersama pengikutnya, sampailah Nabi Musa ke seberang. Setelah sampai di seberang, Nabi Musa pun semangat untuk memukulkan tongkatnya yang kedua kali. Tapi kata Allah, jangan dulu wahai Musa. Jangan pukul dulu tongkatnya. Maksudnya agar lautan itu kembali tertutup. Innahum jundum mughraqun. Allah mengabarkan nanti sebentar lagi mereka akan tenggelam wahai Musa. Firaun dan bala tentaranya akan kami tenggelamkan. Nah, Firaun pun setelah Nabi Musa sampai di seberang, Firaun bersama bala tentaranya pun sampai di pinggir laut, di seberang. Nah, melihat laut yang yang begitu dahsyatnya, dalamnya kemudian terbelah, Firaun bersama bala tentaranya pun bingung. Ya. Bingung. Karena kalau mereka memberanikan diri untuk melewati, was-was, takut. Nah, yang kemudian dengan keangkuhannya, kata para ulama, Fir'aun la'natullah alaih, dia sok berani. Fir'aun sok berani. Akhirnya dia memberanikan diri. Yang kemudian Fir'aun mengajak bala tentaranya, ayo masuk. Ayo masuk, ayo kita kejar. Jangan takut ada saya. Masuklah Fir'aun bersama tentara-tentaranya. Setelah Fir'aun bersama tentaranya itu masuk ke jalan yang tadinya itu mulus, kering, mudah dilewati, mudah untuk berlari, semangatlah mereka semuanya masuk ke dalam pintu tersebut. Yang kemudian setelah Fir'aun bersama bala tentaranya masuk ke tengah lautan tersebut, Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang mana Fir'aun bersama bala tentaranya Allah tenggelamkan. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun, yang kemudian Fir'aun menyusul, wa junudahu, dan bala tentaranya juga ikut, baghyan wa adwan hatta idza adrakahul gharaq, yang kemudian Fir'aun bersama bala tentaranya tenggelam. Qala amantu la ilaha illa alladhi amantu bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Kata Allah ketika Fir'aun itu ditenggelamkan, ketika Fir'aun tenggelam, sudah sakarat, Fir'aun pun ketika sakarat dia pun mencoba untuk bersyahadat, mencoba untuk beriman. Barulah dia baru beriman. Tapi orang yang bertaubat dan kemudian atau baru beriman di kondisi sakarat, kata para ulama, tentu tidak diterima. Taubatnya sudah terlambat. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amantu bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Jadi Fir'aun ketika sakarat dia baru yakin. Ketika sakarat baru yakin bahwa aku beriman dengan Tuhannya Bani Israil, Tuhannya Nabi Musa, wa ana minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Nah, jadi Fir'aun tenggelamkan, dia pun terfikir untuk mengucapkan kalimat tauhid, tapi itu masih angan-angan, baru rencana, tapi mulutnya Fir'aun itu disumbat oleh malaikat Jibril. Dan ini disebutkan dalam hadis bahwa malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau melihat, lau ra'aitani wa ana akhidhum min halil bahri, kalau seandainya kamu melihatku wahai Muhammad, yaitu ketika aku mengambil tanah hitam dari laut, kemudian aku fa'adussuhu fi, kemudian aku masukkan tanah liat itu ke dalam mulut Fir'aun, makhafatan an tudrikahur rahmah, karena aku khawatir kalau mulut Fir'aun itu mengucapkan kalimat
tauhid, aku khawatir Firaun mendapatkan rahmat dan ampunan. Ini dikisahkan di dalam hadis. Baik, mungkin demikian. Ini kisah ringkasnya. Ala kulli hal, pelajaran yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, yang salah satu yang ditekankan oleh Nabi, kita berpuasa di tanggal 9, di tanggal 10 paling tidak. Ya, boleh dari awal sampai akhir penuh di bulan Muharram, atau paling tidak di tanggal 9 dan 10. Jadi artinya semangat dalam rangka untuk bersyukur. Kemudian pelajaran yang kedua, yaitu kisah Fir'aun ini. Ya, ini adalah pelajaran sebagaimana kata Allah, litakuna liman khalfaka ayah, al-yawm nunajjika bi badanik. Fir'aun itu diabadikan oleh Allah, diawetkan badannya sampai hari ini, itu dalam rangka agar kita, orang-orang setelah itu dan setelah kita, semua kita itu menjadikan ini pelajaran. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang ingkar itu akan mendapatkan siksa. Ini pelajaran yang kedua. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang terakhir, yang paling penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, dari syariat puasa Muharram ini, dari kisah 9 dan 10, terutama 10 Muharram ini, pelajaran yang paling penting diantaranya yaitu Nabi SAW berpuasa Tasu'a dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrik. Ya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Siapa yang menyerupai orang-orang kafir, penampilannya apa saja semuanya itu termasuk golongan mereka. Ya, termasuk golongan mereka. Jadi kita dilarang bertasyabuh. Tidak boleh orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad menyerupai orang-orang kafir. Contoh tasyabuh apa, Pak? Contoh menyerupai orang kafir apa? Ulang tahun. Ulang tahun itu bukan ajaran Islam, tapi ajaran siapa? Ajaran orang-orang di luar Islam. Nabi Muhammad berpuasa di hari Senin itu dalam bentuk syukur, bukan dalam rangka ulang tahun, bukan. Hari Senin. Ya, hari Senin. Itu Pak ya. Nah, jadi keliru orang-orang yang berdalil bahwa Nabi bukan. Kemudian contoh lain bertasyabuh. Kata Nabi SAW, ini juga penting, ini terakhir Pak ya. Khaliful Yahud. A'ful lihya waqsus syawarib. Ini banyak sebagian kaum muslimin yang kurang perhatian. Kata Nabi, selisihilah orang Yahudi. Selisihilah orang Yahudi. Yaitu dengan cara apa? Salah satunya, peliharalah jenggot. Biarkan jenggotmu tumbuh waqsus syawarib. Dan cukurlah kumis. Selisih orang Yahudi itu dengan cara membiarkan jenggot dan mencukur kumis untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Artinya kalau laki-laki punya jenggot, itulah laki-laki sejati. Tapi kalau nggak punya jenggot, kecuali ada uzur, sakit misalkan, atau ada aturan-aturan tertentu misalkan untuk para tentara yang ada aturan kan, yaitu perkecualian. Tapi secara umum selagi tidak ada tidak halangan, khaliful yahud, selisihi, jangan bertasyabuh. Mungkin demikian. Semoga Allah memberikan kita taufik dan kemudahan untuk bisa beriltizam menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, yang lurus, yang murni, menjadi hamba yang mukmin, muslim, muwahhid, bertauhid, bersih dan selamat dari bertasyabuh mengikuti orang-orang musyrik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah gitu. Mungkin demikian. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.